Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika D. Parolina dengan NIM 2004411001025 dari program studi sistem informasi. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan mata kuliah Desain Manajemen Jaringan dengan dosen pengampu Sofia Hardi S.Com M.P dengan materi IPv4 Internet Protokol versi 4. Yang pertama, pengertian Internet Protokol versi 4. IPv4. IP adalah protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Representasi alamat. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik .text decimal notation yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Dalam beberapa buku referensi, format bentuknya adalah WXYZ karena setiap oktet berukuran 8 bit. Maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255. Meskipun begitu, terdapat beberapa pengecilan nilai. Alamat IP. Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam dua buah bagian, yakni 1. Network Identifier atau Net ID atau Network Address, alamat jaringan, yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host berada. Dalam banyak kasus, sebuah alamat Network Identifier adalah sama dengan segmen jaringan fisik dengan batasan yang dibuat dan didefinisikan oleh router IP. Meskipun demikian, ada beberapa kasus di mana beberapa jaringan logis terdapat di dalam sebuah segmen jaringan fisik yang sama dengan menggunakan sebuah praktek yang disebut sebagai multinetting. Semua sistem di dalam sebuah jaringan fisik yang sama harus memiliki alamat network identifier yang sama. Network identifier juga harus bersifat unik dalam sebuah internet network. 2. Host identifier atau host ID atau host address, alamat host yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat host. Dapat berupa workstation, server, atau sistem lainnya yang berbasis metodologi TCP atau IP di dalam jaringan. Nilai host identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255 dan harus bersifat unik di dalam network identifier atau segmen jaringan di mana ia berada. Jenis alamat IPv4 yaitu ada 3, yaitu unicast, broadcast, multicast. Yang pertama, unicast. Gambar di samping. Alamat unicast adalah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah jaringan internal atau disebut dengan internet network. Unicast dapat dimanfaatkan dalam komunikasi point to point atau satu ke satu. Jika pada suatu instansi tidak terkoneksi ke internet, maka semua ruang kelas alamat pada unicast dapat digunakan. Jika terkoneksi dengan internet yang terhubung ke router, maka alamat yang dapat digunakan adalah dua jenis, yaitu public address dan private address. Unicast merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Ketika data berhasil diterima maupun gagal diterima, maka si pengirim akan memberikan informasi ke pengirim. Untuk topologi jaringan dengan komunikasi, connection oriented TCP. Jika data gagal diterima, maka akan dilakukan pengiriman ulang sampai data dapat dikirim secara lengkap. Contoh dari transmisi data menggunakan tipe alamat unicast sering dilakukan dalam komunikasi perangkat sehari-hari, misal file sharing antar komputer, browsing akses file server. Yang kedua, broadcast, seperti gambar di samping. Alamat broadcast digunakan untuk menyampaikan paket data secara satu untuk semua. Jika host mengirimkan paket data dengan tujuan broadcast, maka semua host yang ada dalam segmen tersebut akan menerima paket yang dikirim dan segera memprosesnya. Perbedaan dengan unicast dan multicast adalah IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan, tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Broadcast merupakan metode pengiriman transmisi data kebanyakan perangkat sekaligus atau PTMP, pin to multipoint, dalam pengiriman ke banyak titik poin. Dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampaikan ke penerima atau tidak. Metode komunikasi ini biasanya dilakukan pada saat perangkat yang bergabung di dalam jaringan yang sama atau yang tergabung dalam satu alamat broadcast yang sama. Contoh penggunaan transmisi broadcast banyak digunakan pada siaran TV maupun radio, dan sering kita temukan juga digunakan dalam proses DHCP. Yang ketiga, multicast, seperti gambar di samping.
Alamat multicast adalah alamat yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu paket untuk banyak penerima. Sebuah paket yang ditujukan ke suatu alamat multicast akan diteruskan oleh router ke subjaringan yang sedang berada dalam kondisi listening. Dengan cara multicast ini akan lebih efisien untuk mengirimkan paket data. Multicast merupakan metode yang digunakan juga hampir sama dengan broadcast, namun perbedaannya untuk multicast ini akan melakukan transmisi data ke banyak titik atau poin yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jadi, jika ada perangkat yang tidak tergabung dalam grup, maka tidak akan mendapatkan transmisi data, dan alamat yang digunakan biasa disebut alamat multicast. Contoh penggunaan dari multicast adalah real-time streaming video RTCV. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.